Halo anggota kompi semuanya, selamat datang kembali di channelnya Ibor23 bareng aku, Ibor, dan sebelah aku sudah ada Muda Praja IPDN Angkatan 31. Selamat datang bro. Siap. Seperti yang aku udah janjiin ke teman-teman kemarin, aku bakalan nyoba datengin Muda Praja IPDN Angkatan 31 atau yang seleksinya tahun 2020 kemarin ya. Itu buat ngasih gambaran yang paling real ke kalian gimana tahapan seleksi IPDN yang paling baru. Karena infonya, gosipnya emang tahapan IPDN ke depannya bakalan kayak mirip-mirip lah sama yang tahun kemarin. Seleksinya sama Polri, lalu pakai protokol kesehatan, ya gitu-gitulah. Makanya kita mau ngobrol di sini sama Dix, Muda Praja IPDN Angkatan 31. Jangan lupa juga subscribe channelnya Ibor23 dan sikat tombol like, komen, dan share video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, nggak bermanfaat pun kalian wajib like. Halo Sultan nih, apa kabar? Kemarin pelantikan bulan apa ya? Kalau pelantikan itu kisaran bulan November kalau nggak salah. Bulan November, November, Desember, Januari. Jadi udah jadi Muda Praja 2 bulanan lah ya. 2 bulanan. 2 bulanan, terus cuti mulai Desember akhir kemarin ya? Ya, Desember akhir. Kisaran tanggal 18 kalau nggak salah. 18 Desember 18 cuti, Desember. Sekarang udah 6 Februari tapi belum masuk. Ya. Enak banget bro. Alhamdulillah. Enak. Suwe Nera, kapan masuk kampus lagi? Masuk kampus lagi tanggal 10 Februari untuk Muda Praja untuk yang Jatim, Mas. Oke. Jadi sistemnya per kontingen sekarang. Oke, kita ngobrol tentang ini ya, kita sharing-sharing aja tentang gimana kemarin Sultan perjuangannya masuk ke IPDN mulai dari awal sampai akhirnya lulus. Siapa tahu dengan sharing-sharing kita ini bisa ngebantu teman-teman atau capra-capra lain yang pengen masuk IPDN juga ya kan. Oke, kalau gitu kenalan dulu dah, Ton. Silakan memperkenalkan diri. Mas, jujur. Iya, silakan. Nama Muda Praja Sultan Muhammad Skandar, asal pendaftaran Jawa Timur, kota Probolinggo. Oke. Probolinggo satu doang. Cuma satu, Mas. Kota kabupaten cuma satu. Oke. Jatim angkatan 31 berapa orang sih? Jatim angkatan 31 itu ada 77. Dari jumlah pendaftar Dari 5.000. dari 5.000 diterima 71 dan Probolinggo kota kabupaten cuma satu dan itu Sultan. Wih, keren gak tuh? Keren gak? Alhamdulillah. Dulu tahu di IPDN dari mana? Dulu itu tahu IPDN tuh dari kakak. Kakak ini temannya ada yang di IPDN. Jadi kayak agak tertarik dari gitu. Tian ya? Iya, dari kalian. Ya. Terus kakakmu kan Akmil tuh. Iya. Terus nyari-nyari info-info IPDN-nya itu dari siapa? Nah, kebetulan waktu itu ada teman saya. Ton, teman kakakmu kan ada yang dari IPDN. Minta tolong sharing-sharingin dong. Temuin gitu. Walah, iya ntar gue sampaikan gitu tuh. Si Firman? Ya. Oke. Habis itu saya kok juga tertarik ke IPDN. Nah, saya cari-cari juga di browsing di Google. Nah, cari-cari pendaftaran tanggal sekian. Ya udah saya nyoba sama teman saya, belajar juga bareng gitu. Oke. Sebelumnya nggak ada tahu IPDN tuh? Masih kalau taunya tahu tapi masih buta mau kemana Oke. gitu. Jadi abis itu udah mulai nih ujian-ujian kelas 3 dan seterusnya. Rencana kuliahnya waktu itu kemana aja nih, Ton? Nah, kalau kuliah gini. Kan waktu itu perekonomian keluarga saya masih kurang stabil lah. Oke. Masih bilang kurang stabil. Ibu nyaranin, nak, kalau kuliah kamu gimana? Ibu masih punya adik kamu tanggungan. Walah, iya bu, saya bilang gitu kan. Nanti Toton nyoba nyari beasiswa kalau semisal kuliah. Habis itu, kalau ibu nak gak nyaranin kamu kuliah, ikatan dinas saja, kayak kakakmu gitu. Iya bu, saya bilang gini lah. Iya bu, ini kuliah saya cuma buat cadangan. Kalau semisal saya nggak keterima di ikatan dinas, jadi saya nggak nganggur 1 tahun gitu. Jadi ikut pendidikan tetap berlanjut. Ibu udah merasakan enaknya ikatan dinas ya. Dari kakak yang pertama ya, Tian tuh yang pertama ya. Yang pertama. Tian yang pertama, Akmil udah gak bayar sama sekali, ya, lulus gak kepikiran kerja di mana anaknya. Jadi diharapkan anak kedua, ketiganya didoktrin kedinasan juga.
Terus kemana aja dulu daftarnya? Waktu itu SNM saya nggak keterima mas, 40% pun saya nggak keterima. Oh, Saya bingung mas waktu itu mau kemana. Terus ada yang politeknik sama kayak jalurnya kayak SNM. mm-mm. Saya nyoba daftar di PENS waktu itu. Oh di Ya, Politeknik Politeknik Elektro. Elektronika Surabaya. Oke, Habis itu daftar, keterima oke, D3 Teknik Listrik kalau Teknik Elektronika. oke. Nah, habis itu waktu pembayaran UKT, saya bilang, Bu, UKT-nya sekian. Gimana? Berapa tuh dulu? Kalau nggak salah waktu itu kena 5 juta saya. 5 juta ya Iya. UKT-nya. Kena sekian, gimana? Mau diambil nggak gitu? Nah, ibu masih belum bisa. Oh, belum bisa. Ya udah. Meskipun saya mikir mas, waktu itu PENS itu emang keinginan saya untuk masuk sana gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Habis itu setelah saya nolak PENS ini, maksudnya nggak bayar UKT ini, keesokan harinya itu saya ada pengumuman juga IPB jalur ketua OSIS. Wih. Lihat pengumuman waktu itu sore kalau nggak salah dibuka, alhamdulillah keterima juga. Wih, ketua OSIS juga dulu Iya. ya. Jurusan statistika. Oke. Ya, habis itu saya tanya lagi ke ibu, Mm-mm. Bu, ini saya keterima di statistika tapi UKT-nya masih nanti, masih bayar. Terus saya rundingan sama kakak, sama ayah, saya kumpulkan jadi satu. Mm-mm. Ada kesempatan, Pak, Bu, Mas, Sultan arep kuliah. Total wis keterima di IPB. Ini gimana? Mau dibayar nggak UKT-nya? Ibu bilang, ibu nggak sanggup. Nah, kalau sekian. Terus ayah bilang gini, nggak apa-apa. Kalau semisal itu mau kamu, ayah dukung gitu. Kalau kakak, ayo wis kuliah sih, ayo wis semisal awakmu gak terima kuliah, gak maksudnya gak terima kedinasan, kuliah nek jen jalanmu ambil gitu. Oke. Di situ setelah berunding kayak gitu, setuju mas, Mm-mm. setuju. Setuju Tapi untuk IPB. ya setuju untuk di IPB. Waktu itu saya minta keringanan ke pihak IPB, dapat untuk keringanan. Habis itu dapat untuk bayar setengah dari UKT-nya dulu. Habis itu saya ikut KIPK kalau nggak salah. Apa itu? KIPK ini kayak beasiswa yang diberikan pemerintah gitu. Oke. Habis itu ikut diwawancarai oleh pihak IPB, waktu itu dapat juga. KIPK dapat, jadi per bulan itu kalau nggak salah yang saya baca waktu itu per bulan itu dapat 700.000. Oke. Dan kuliah pun UKT gratis, nggak bayar sama sekali. Habis itu udah keterima di IPB, saya ikut tetap waktu kayak MOS gitu, saya ikut, masih ikut. Habis itu ada pendaftaran waktu itu, ikatan dinas. Saya kan cita-citanya kan waktu itu mau jadi TNI. Mm. Lah daftar lah saya Akmil, ternyata waktu tes saya gugur di kesehatan kalau nggak salah. Oh, jadi selain IPDN, Akmil juga. Ya, Akmil juga daftar. Akmil, terus apa lagi? Waktu itu polisi Akpol juga nggak? enggak kalau Oh, Akpol nggak. yang Bintara polisi. Oh, Bintara Polri Polisi. ya. Setelah itu, setelah gugur dari Akmil, saya cross check. Kenapa kok saya gugur? Hmm. Waktu itu dibilang bingung ya bingung mau gimana. Soalnya kan Gugur kesehatan. gugur kesehatan. Karena Waktu itu divonis varikokel. varikokel. Iya. Padahal, tapi emang varikokel. Kalau saya waktu itu kan sebelum tes kesehatan, Ya. saya ini udah check up, Check up semuanya ya. udah bersih. Oke. Tapi waktu tes ternyata ada varikokel itu. Oke. Udah gue di kesehatan, udah check up dan lain sebagainya. Mm-mm. Ternyata masih waktu tes itu masih gugur. Oh, saya tanamkan di saya. Oh, berarti itu bukan rezeki saya. Oke.
gugur karena dibilang varicocele Varicocele. sama varises. Ya, varises juga ada waktu itu. Padahal waktu check up nggak ada. Nggak ada. Check upnya di mana nggak dulu? Check up Bener itu- nggak check up le? Check up nang Bener. dukun berana ya repot le. Bener. Di Kemana dulu check upnya? Supraun, Malang. Supraun, Malang. Memang tempatnya check up Ya, tempatnya untuk check up. taruna gitu. Iya, Mas. Oke. Jadi udah beneran check up masih ternyata di Akmil gagal kesehatan ya. Gagal kesehatan. Tapi IPDN terus jalan waktu itu. Waktu itu IPDN masih belum jalan. Jadi waktu itu IPDN tuh masih berkas. Jadi yang Oh masih kayak awal KTP ya. gitu. Tapi itu udah disiapin juga. Udah disiapin. Karena memang juga ya nyoba di IPDN juga Ya, di lah. IPDN. Karena memang ya dicoba semua. Namanya pengen cari yang gratis ya. Beneran. Sama bro kita bro. Oke, masuk ke IPDN nih. Pertama nyiapin untuk administrasi bener ya? Ya, administrasi. Administrasi, terus online, habis itu tes pertama TKD kan? Ya, TKD waktu itu. Kita bahas TKD lah ya. Ya. Administrasi lancar gak ada masalah? Lancar, alhamdulillah, gak ada masalah. Lancar gak ada masalah. Ini yang banyak gagal juga di administrasi nih. Ini banyak yang gagal karena salah nama dan lain sebagainya. Itu disiapin dulu nggak sama Sultan? Dicek gak sama kamu? Udah dicek, Udah dicek semua ya. Dipastiin nggak semuanya aman. aman, Aman, deal go, submit, lolos. lolos. Oke, sekarang masuk ke TKD. Hmm. TKD dulu di mana? Di Sidoarjo kalau mau. Di Sidoarjo. Oh, kan rek BKN ya Nah, di kan rek Sidoarjo BKN. ya. Berapa nilai TKD waktu itu? Waktu itu nilainya 399. 399. Ya lumayan, Bro. 399 dan dari Jatim yang lolos TKD waktu itu berapa orang? Cuma sekitar 300-an. Dari 5.300. Dari 5.000 ke 300, men. Gimana Sultan menyiapkan TKD? Membelajar TKD itu gimana dulu? Waktu itu saya cuma belajar itu cuma 2 minggu full. 2 minggu full. Jadi saya media sosial cuma saya off dulu. Oke. Fokus ke belajar materi-materi yang buat di PDN, yang TWK, TIU, TKD, Jadi 2 minggu off media sosial ya? off media sosial. Media belajarnya dari mana, Ton? Kamu dapat materi-materi buat belajar gitu? Materi waktu itu dapat dari apa? Waktu itu ada grup di Capra 31 untuk Kota Probolinggo. Jadi Oh, oke. ada kakak tingkat yang nge-share waktu itu file-file untuk kayak psiko Angkatan? angkatan 30. Oh, angkatan 30. Ngasih contoh-contoh soal. Dia dapat dari? Dia waktu itu dapat dari temannya kayaknya. Oke. Sultan masih punya nggak filenya? Masih punya, File soalnya. masih punya. Nanti boleh lah kita share buat mereka ya. Boleh, Mas. Buat belajar. Ya oke, nanti share di kolom komentar, aku kasih linknya. Teman-teman boleh ya download ya Boleh. buat belajar ya. Tapi jangan lupa sikat dulu tombol subscribe, follow akunnya Sultan juga. Oke, jadi dulu belajarnya dari soal-soal contoh soal yang dikasih oleh angkatan 30. Angkatan 30. Selain itu dari Google? Ya, dari Google. Dari Google juga cari juga Dari ya. Google sama YouTube. Google sama Full. YouTube. Jadi full dari situ. Iya, Mas. Google dari kalau di Google keywordnya apa tuh Sultan dulu yang pakai? Soal TWK gitu kan. Soal TWK. Contoh Jadi, soal TWK sama triknya. dan semua yang keluar di Google itu Sultan lahap ya. Iya, Mas. Semua dipelajari, semua belajar 2 minggu full intensif dari itu 2 minggu sebelum TKD 2 minggu sebelum TKD. dan semuanya dipelajari dan memang harus disiapin ya dan sampai nilainya 399. 2 minggu pola belajarmu gimana ya? Nggak mungkin sehari nggak berhenti, Iya. nggak berhenti sama sekali dong. Bener. Gimana? Sehari itu berapa jam kamu alokasikan buat TKD? Kalau sistem belajar saya itu gini. Pagi habis subuh saya biasa makan dulu kan. Makan habis itu sekitar jam 7 sampai jam 9 saya belajar. Habis itu saya taruh buku. Sore harinya saya keluar sama teman-teman, main sama teman-teman. Refreshing, Refreshing. ya. Habis itu sekitar jam mau tidur sekitar jam 9 sampai jam 11 saya belajar. Belajar lagi. Oke, jadi pagi sama malam Pagi sama diselingi refreshing biar fresh lagi. Oke.
Jadi kalau aku simpulin tadi Sultan satu belajar kelompok di Belajar grup kelompok. 31 Kota Ya, Probolinggo, 31. lalu searching soal-soalnya juga, belajarnya intensif, no sosial media biar nggak keganggu, Hmm. sama jangan lupa meskipun serius tetap refreshingnya perlu ya, biar otaknya tetap optimal nangkap semua materi dan bisa dapat nilai 399 otomatis masuk ke kuota Jatim yang 300 orang ya. Oke. Habis itu kan tes kesehatan tuh. Tes kesehatan. Ada tes varikokel dan varises di situ, di tes Ada. kesehatan 1. Ada. Dan lolos. Lolos. Kok bisa? Mungkin kalau dibilang takdir, mungkin takdir. Ya itu ya. Padahal emang nggak punya ya riwayat Nggak varises dan varikokel, tapi di Akmil bisa gugur karena varises dan varikokel. Ya mungkin karena itu. Itu yang namanya takdir ya. Oke, tes kesehatan 1 lepas. Masuk tes psikologi. Nah, tes psikologi ini kan disiapin juga nggak dulu? Kalau tes psikologi ini benar-benar apa ya? Kalau dibilang kaget ya kaget. Soalnya saya belajarnya itu kan ngikut yang TNI. Yang tahun 2019. Ya, tahun 2019 sama kayak TNI. Iya. Untuk Menggambar warteg gitu ya. Ternyata zong, Bro. Ternyata gimana tuh? Tahu soalnya kayak gitu, gimana tuh Sultan tuh kaget tuh? waktu itu lihat soal, aduh kok kayak gini soalnya. Untungnya waktu itu masih waktu saya mau tes berangkat ke Psiko ini, saya ini bareng sama teman saya yang yang mau daftar polisi juga. Waktu Oke. itu yang teman saya ini ada 2 dari Probolinggo juga. Nah itu berangkat bareng saya, ngekos di tempat yang sama. Di Surabaya. Ya di Surabaya. Ngekos di tempat yang sama dengan calon Binara Polri tadi. Iya Bintara Polri. Ah. Habis itu waktu itu kan teman saya udah saya kasih tahu, bro, gue lagi tes psiko sekarang. Cowok Probolinggo gue, le, Viv, ya apa kan coba be? Teman saya bilang, gampang, tak ajarin gitu. Oh. Enggak, beda tesnya gitu. Enggak apa-apa, yang penting kamu tahu. Oh. Takutnya ada apa-apa. Soalnya kan kamu ngetes polisi kan. Soalnya Nah. saya sering sharing sama dia, man. Oke. Dikasih tahu waktu itu cuma simbol hilang sama angka hilang. Oke. Diajarin cuma 2 jam kalau nggak salah. Oke. Dia yang megang waktu, saya yang ngerjain. Oh kayak gini. Untuk selebihnya itu enggak sama sekali. Psikonya menjurus ke kayak akademik sih. Oke. Ingat nggak materi tes psikonya itu apa aja? Tes angka hilang. Angka hilang waktu itu sama kayak hampir mirip-mirip akademik gitu, Mas. Oh, kayak tes akademik ya? Iya. Oke. Persis kayak TIU, ada yang sama kayak TIU. Oke. Jadi kisi-kisinya banyak di TIU juga ya? Ada di TIU. Oke. Ya memang ada teorinya sih. Katanya itu buat bikin capek dulu. Kalau udah pikiran capek nanti keluar psikologi yang aslinya. Jadi yang disiapin untuk psikologi dari tes tahun 2019 2020 nggak kepake dong ya. Gak kepake sama sekali. Tapi menurut Sultan apa tuh yang bikin Sultan bisa lolos tuh di psikologi PDN 2020? Kan nggak nyiapin nih tadi bilang kan. Bukan nggak nyiapin. Cuman yang disiapin nggak keluar. Gimana tuh? Apa yang membuat Sultan? Menurut Sultan lah, apa yang membuat Sultan bisa lolos? Apa mungkin kebiasaan Sultan mikir apa sehingga psikologinya seperti itu bisa ngerjainnya? Kalau waktu itu sih saya pernah dikasih buku sih waktu itu. Buku psiko sama teman saya. Tapi nggak saya pakai, cuma saya waktu itu cuma baca gitu, baca. Terus soalnya itu hampir sama kayak gitu. Oh, saya bilang apa? Oh, kayak gini soalnya kayak gitu. Jadi cuma sekilas aja, Mas. Habis itu katanya sih ini yang simbol hilang, angka hilang itu nilainya agak tinggi gitu. Oke. Jadi waktu tes angka hilang sama simbol hilang kan itu ada triknya, Mas. Kalau misal grafik kita turun, itu berarti konsentrasinya menurun, kita menurun. cepat menurun. Iya. Oke. Jadi waktu itu saya trikin Konstan. Lurus. Jadi waktu kolom pertama saya dapat waktu itu kan masih anggapannya ini saya masih lemah di bidang itu. Jadi saya waktu itu nyampe 25. Habis itu 25 saya turun di kolom kedua 24, saya kejar lagi. Oke. Sampai 26. Oh, jadi apa ya? Kayak
Frekuensinya nggak terlalu jauh lah ya. Terlalu jauh. Oke. Turun nggak apa-apa tapi itu dikit. Tapi kalau bisa Seakan grafiknya stabil. stabil, kalau nggak naik. Oke. Oke, mantap. Mantap psikologinya. Jadi ini dibantu sama temennya tadi ya. Iya. Yang Bintara Polri sama buku. Itu bukunya apa? Buku khusus psikologi atau untuk persiapan dinas atau apa? Nggak, buku psikologi. Memang buku khusus psikologi. Oke. Dan itu banyak jenis-jenis tes psikologi ya. Oke. Jadi silakan teman-teman kalau mau cari buku panduan psikologi ya cari buku psikologi ya. Masuk ke tes pantukir. Pantukirnya di BKD. Nginepnya kan 2 hari ya? 2 hari ya? Kalau nggak salah pantukirnya. Berapa hari itu? Kalau nggak salah 3 sampai 4 hari. Oh, 4 hari ya. Nginepnya di mana tuh? Kos saya di sampingnya BKD. Oh, cari kos sendiri ya? Iya, cari kos sendiri. Oke, 4 hari. Ngapain aja? Waktu itu cuma bawa peralatan, kan wajar untuk peralatan yang disiapin buat tes di BKD. Waktu itu diulang lagi dari yang pertama. Oke. Kesehatan ada lagi. Terus tapi kesehatan yang kedua ini katanya beda ya. Ini bagian dalam. Iya, bagian dalam. Sama ada pendalaman. Iya. Pendalaman nih kayak yang kurang-kurang itu ditunjukin sama pihak panitia. Kayak apa tuh? Misal waktu kesehatan nih udah ada kekurangan. Habis itu kita dikumpulin lagi di tempat di luar. Waktu itu habis di luar kita yang kurang-kurang ini dicek lagi apakah benar itu ada kekurangan atau enggak. Oke. Terus habis kesehatan itu habis selesai kesehatan langsung diumumin gitu hasilnya. Iya, langsung diumumin. Oke. Terus selanjutnya Samapta dong. Samapta ya. Gimana hasilnya Samapta Sultan dulu? Kalau Samapta ini waktu itu lari dapet